Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa mengabarkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu bagaikan gelombang yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala alirkan di kehidupan kita. Bersyukur bukan bahagialah yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita, yang telah mengajak kita keluar dari zaman jahiliyah, yang mana pada zaman itu dipenuhi dengan kebodohan, menuju zaman terang benderang yang diterangi oleh ilmu agama Islam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ini kabarnya sehat ya. Alhamdulillah. Kesehatan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita itu wajib mensyukuri segala kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, jikalau kalian bersyukur kepadaku atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kata Allah, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat itu kepadamu. Wa la in kafartum, akan tetapi ketika kalian itu kufur atau ingkar terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, ketahuilah bahwasanya ada Allah itu sangatlah tinggi. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian kita wajib mensyukurinya, yaitu adalah nikmat bertetangga. Kenapa bertetangga itu termasuk nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Karena kita itu adalah manusia, yang mana manusia itu terkadang membutuhkan bantuan orang lain, dan terkadang pula orang lain membutuhkan bantuan kita. Oleh karena itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bertetangga itu adalah salah satu nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, yang kemudian kita wajib untuk mensyukurinya. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini, yaitu nikmat bertetangga? Yaitu caranya adalah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyusrik sa'ahu." Barang siapa yang dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya berdia untuk memuliakan tetangganya. Dan dari sinilah kita dapat memahami bahwasanya memuliakan tetangga itu adalah salah satu bentuk cara kita mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat bertetangga. Lalu apa yang akan kita dapatkan ketika kita mensyukuri nikmat tersebut, dan apa yang akan kita dapatkan ketika kita ingkar atau kufur terhadap nikmat tersebut? Yaitu yang akan kita dapatkan, misalnya ketika di dunia ini Allah kemudian memberikan kepada kita nikmat bertetangga, yang kemudian kita
kita mensyukurinya dengan kita memuliakan tetangga kita. Misalnya ketika tetangga kita sedang membutuhkan pertolongan, maka kita tolong. Dan ketika tetangga kita sedang dalam kesulitan, maka kita bantu. Dan ketika tetangga kita sedang tidak mempunyai makanan, kemudian kita mempunyai makanan yang lebih, maka kita berikan kepadanya. Maka ini adalah bentuk syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan dia dapatkan di dunia ini yang tentunya yaitu adalah timbal balik daripada tetangga itu. Ketika kita sedang dalam kesulitan, maka tetangga itu akan membantu kita. Dan ketika kita sedang membutuhkan pertolongan, maka bisa dipastikan tetangga tersebut juga akan menolong kita. Dan ketika kita tidak punya makanan dan tetangga kita sedang mempunyai makanan yang lebih, maka bisa dipastikan pula mereka akan memberikannya kepada kita. Lalu contoh yang kedua, yaitu contoh orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan dia tidak memuliakan tetangganya. Misalnya contoh orang yang tidak memuliakan tetangga itu adalah menggosip tetangga, mencaci maki tetangga, atau bahkan terkadang itu ada orang yang membuang sampah ke halaman tetangganya. Maka ini adalah bentuk kufur terhadap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Dan tidak memuliakan tetangga itu adalah bukan sifat kita sebagai orang mukmin. Karena sejatinya seorang mukmin itu adalah senantiasa menolong dan membantu tetangga kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong-menolonglah kalian dalam ketaatan dan perbuatan baik, dan janganlah kalian sekali-kali tolong-menolong dalam keburukan dan perbuatan dosa. Lalu kemudian apa yang akan didapatkan oleh orang yang kufur terhadap nikmat Allah? Tentunya ketika nanti di dunia ini dia sedang membutuhkan pertolongan, dikarenakan dia kebutuhannya sering mencaci tetangganya, sering menghargai tetangganya, maka ketika ia membutuhkan pertolongan tidak akan ada yang membantunya. Dan yang akan dia dapatkan di akhirat kelak tentunya yaitu adalah dosa. Dikarenakan dia pertama tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan tidak mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jangan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita itu termasuk dari salah satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa yang beliau itu tidak beriman? Para sahabat pun heran, kemudian tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang kau maksud wahai Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, "Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu." Yang saudara tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya. Maka oleh karena itu saudara sekalian, jangan sampai keimanan kita itu berkurang dikarenakan kita berbuat buruk kepada tetangga kita. Dan marilah kita hindari sifat tersebut, karena sifat tersebut bukanlah sifat kita sebagai orang-orang yang mukmin. Dan mungkin demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.